Selamat malam buat kita semua. Baik, kami akan memperkenalkan diri sebelum kita ke materi. Kami perkenalkan diri, nama saya Martinus Sriabangan BP18. Ada juga teman saya. Ya, nama saya Albertus Yakolkoi, BP18. Ada juga teman saya. Ya, nama saya Thomas Arya, BP18 juga. Baik, kami akan presentasikan materi kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen dalam Lembaga Sekolah. Yang membacakan saudara Albertus. Kepada Albertus, silakan bacakan. Baiklah, saya akan membacakan materi kami. Yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen dalam Lembaga Sekolah. Suatu lembaga pendidikan formal memiliki keinginan untuk menjelaskan, mendefinisikan, serta menerapkan suatu model pendidikan yang berdasarkan aktivitasnya, memiliki fleksibilitas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama adalah mengenai sistem. Sistem dijabarkan melalui pendekatan prosedur dan pendekatan komponen berdasarkan pendekatan prosedur. Yang kedua, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi hardware, software, infrastruktur, dan personel terlatih yang diatur untuk memfasilitasi perencanaan, kontrol, koordinasi, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, manajemen informasi sistem. Manajemen informasi sistem merujuk kepada suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan suatu alat bagi manajer untuk menyusun, mengevaluasikan, dan mengelola berbagai departemen dalam organisasi secara efisien. Untuk menyediakan informasi, baik informasi lama, baru, dan masa depan, sistem informasi manajemen dapat menggunakan software yang membantu dalam membuat keputusan. Sumber daya seperti database membantu dalam membuat keputusan. Sumber daya seperti database hardware, sistem pendukung keputusan, manajemen sumber daya manusia dan proyek, dan berbagai proses komputerisasi lain yang membantu departemen dalam bekerja secara lebih efisien. Lanjut, sistem informasi manajemen sekolah. Ada juga di sini adalah tujuan sistem informasi manajemen sekolah. Ada beberapa tujuan terbentuknya suatu sistem informasi manajemen sekolah, antara lain: yang pertama, bagi pihak sekolah; yang kedua, mempermudah proses pengolahan data akademik dan non-akademik; yang ketiga, menyediakan suatu laporan perkembangan siswa dalam proses pengajaran; yang keempat, menyediakan suatu laporan perkembangan pengajar dalam kegiatan pembelajaran; yang kelima, menjadi panduan untuk membuat peraturan sekolah; yang keenam, berperan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan orang tua siswa tanpa batas waktu dan tempat; yang ketujuh, menjadi media promosi yang memperkenalkan sekolah; yang kedelapan, sebagai sarana penluasan informasi atau pengetahuan; yang terakhir, bagi pihak orang tua siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Thomas. Baik, saya akan melanjutkan tentang syarat dan ruang lingkup perencanaan sistem informasi manajemen sekolah. Sistem informasi manajemen sekolah memiliki suatu ruang lingkup. Hal ini dilakukan untuk memberikan batas yang jelas antara bagian-bagian sistem yang ada dalam sistem ruang lingkup standar. Sistem informasi manajemen sekolah meliputi: yang pertama, sistem informasi profil sekolah; yang kedua, sistem informasi manajemen dan administrasi personalia dalam kurung Sisilia; yang ketiga, sistem informasi manajemen kesiswaan sekolah terpadu; yang kelima, sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah; yang keenam, sistem informasi manajemen kegiatan akademik. Lanjut, merupakan subsistem dasar manajemen pendidikan di sekolah
terdiri 4 sudut pandang dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, sudewan kurikulum. Yang kedua, sudut pandang tenaga pengajar. Yang ketiga, sudut pandang pihak pengusaha atau eksekutif. Yang keempat, sudut pandang siswa. Yang kelima, sistem informasi, administrasi, dan pengelolaan keuangan sekolah. Yang keenam, situs layanan informasi sekolah dan masyarakat. Lanjut, materi penyusunan sistem informasi manajemen sekolah. Ada profil siswa, subjek dan kelas sekolah, peran sistem sekolah, perencanaan sekolah, kehadiran. Terus masuk kita ke analisis dan perencanaan sistem. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian sistem informasi ke dalam beberapa bagian dengan maksud untuk identifikasi dan evaluasi berbagai permasalahan, kesempatan dan hambatan dan kebutuhan yang diharapkan dianalisis sehingga dapat dicari solusinya. Yang kedua, analisis kelemahan sistem. Analisis kelemahan sistem dapat dilakukan dengan meninjau permasalahan yang mengganggu sistem yang sudah digunakan atau ada sebelumnya. Masalah-masalah pada sistem dapat diidentifikasikan melalui teknik analisis PIECES yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, performance, artinya kinerja, dapat ditinjau dari. Yang kedua, tingkat keberhasilan pengiriman messenger dalam jaringan sistem throughput. Yang ketiga, waktu respon atau jawaban sistem yang disebut dengan response time. Yang keempat, informasi atau informasi dapat dilihat melalui hasil. Baiklah, inilah Ya baik, saya akan melanjutkan dari saudara Arya Thomas akan membacakan materi selanjutnya. Implementasi sistem. Tahap implementasi terdiri atas 6 bagian, yaitu publikasi, suite pengujian sistem, white box testing, black box testing, konversi sistem, implementasi lanjutan. Merupakan tahap pengembangan sistem secara lebih lanjut, monitorisasi sistem dan menjaga sistem dari kemungkinan terjadi error yang tidak dapat dicegah. Ada beberapa yang dilakukan pada tahap ini, antara lain memiliki duplikat wisted yang digunakan untuk sistem secara keseluruhan, mengelola sistem melalui pembaharuan isi suite, gambar, berita, dan keterangan lain yang berhubungan dengan lembaga sekolah. Manajemen adalah pengelolaan dan koordinasi berbagai aktivitas bisnis dengan tujuan untuk mencapai suatu objektif yang diinginkan. Manajemen sharing dimaksudkan sebagai faktor produksi suatu organisasi, sharing dengan mesin, material, dan biaya. Menurut ahli manajemen Peter Dr. tugas dasar manajemen adalah pemasaran dan inovasi. Praktek manajemen modern berasal dari studi dari masa lampau yang dilakukan dengan melihat berbagai kegagalan dan rendahnya efisien kesuksesan beberapa perusahaan. Manajemen berisi berbagai fungsi yang saling berkaitan untuk membuat peraturan perusahaan, pengaturan perencanaan, pengontrolan, dan pengarahan sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mencapai objektif yang
sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Sistem informasi manajemen sekolah memiliki suatu ruang lingkup. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan yang jelas antara bagian-bagian sistem yang ada dalam sistem. Ruangan lingkup standar sistem informasi manajemen sekolah meliputi sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah, sistem informasi manajemen kegiatan akademik, material penyusunan sistem informasi manajemen sekolah, profil siswa, subjek dan kelas sekolah, peran sistem sekolah, perencanaan sekolah, kehadiran. Analisis kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Presentasi kami bertiga, apabila ada kata-kata atau pembacaan yang kami bacakan yang kurang jelas, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih.